Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Isra Official yang dirahmati Allah, kali ini kami akan menceritakan kisah pencarian mayat korban perang Uhud dan pemakamannya. Sebelum melanjutkan videonya, mohon bantu dukung channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol loncengnya. Saat itu, ketika pagi hari setelah selesai perang Uhud, Nabi mulai memimpin para sahabatnya untuk menuruni bukit dan memerintahkan untuk mencari korban-korban kaum muslim. Orang yang pertama diutus Nabi untuk mencari tubuh Hamzah adalah Haris ibnu Simah. Namun, ketika ia menemukannya, mayatnya tampak sangat mengerikan. Haris tidak bisa segera untuk pulang ke Nabi. Maka Nabi menyuruh Ali untuk menyusulnya. Ketika Ali sampai di tempat pencarian, ia melihat Haris sedang berdiri dalam keadaan terkejut di dekat mayat Hamzah yang terkoyak-koyak dan tidak utuh lagi. Kemudian mereka berdua kembali ke Nabi bersama-sama. Ketika saat Nabi menyaksikan apa yang telah terjadi pada Hamzah, beliau berkata, "Selama hidupku, aku tak pernah marah separah yang kurasakan kali ini. Jika nanti Allah memberikan kemenangan kepada kita, akan kurusak muka 30 orang mayat kaum Quraisy." Namun segeralah turun wahyu yang mengatakan, "Jika kalian ingin melakukan pembalasan, balaslah sesuai dengan yang mereka telah lakukan kepadamu. Namun sesungguhnya memberikan maaf itu jauh lebih baik bagi orang-orang yang sabar." Quran Surat 26 ayat 126. Maka beliau tidak hanya membatalkan sumpah itu, tapi juga melarang keras setiap tindakan merusak muka mayat pada setiap kali peperangan berakhir. Dan lagi pula, sebagai tanda pelarangan terhadap tindakan tersebut, Nabi juga menegaskan agar semua orang menghargai muka sebagai bagian terpenting dari tubuh manusia. Beliau juga bersabda, "Jika di antara kalian memukul, janganlah memukul di bagian wajah, karena Tuhan menciptakan Adam dalam citranya." Sahabat Isra Official yang dirahmati Allah, Abdullah ibnu Jas terbaring tidak jauh dari mayat Hamzah. Tubuhnya juga terkoyak-koyak. Namun ketika Nabi beranjak untuk menyaksikan mayat-mayat yang lain, beliau menemukan pemandangan yang sangat jauh berbeda. Yang terdekat adalah mayat Hanzalah. Saat itu tak seorang pun dari suku Quraisy, baik wanita maupun laki-laki, yang berani menyentuh tubuhnya. Ia terbaring tenang seolah malaikat tengah menidurkannya dengan rambut yang tetap basah oleh embun pagi. Kemudian tak jauh dari situ ditemukan mayat Khatsama dan Ibnu Al-Dahdah. Khatsama itu adalah orang yang pernah bermimpi bertemu anaknya yang lebih dulu menjadi syahid. Anaknya mengajak untuk segera bergabung dengannya di surga. Dan Sabit Ibnu Ad-Dadaha adalah orang yang telah menghadiahkan pohon kurma kepada seorang anak yatim. Saat Nabi melihat mayat Sabit, beliau berkata, "Pohon kurma dengan tandan yang penuh dan berjuntai begitu rendah mengirimkan putra Dahdaha ke surga." Kemudian
Ketika salah satu kabilah dari suku Aus sedang mencari mayat kerabatnya, mereka sangat terkejut oleh tubuh seseorang yang bernama Usairim, yang baru sehari sebelumnya menyulut kemarahan mereka karena tidak mau memeluk Islam. Karena setiap diajak berbicara tentang Islam, ia selalu menjawab, "Jika aku benar-benar tahu bahwa semua itu adalah kebenaran seperti yang kalian katakan, aku tak akan ragu-ragu lagi." Namun saat itu, mereka menemukan tubuhnya tergeletak di medan perang dalam keadaan terluka parah tetapi belum meninggal. Kemudian mereka bertanya kepadanya, "Apa yang mendorongmu ke sini? Demi siapakah kamu di sini? Demi saudara-saudara kafirmu atau demi Islam?" Usairim menjawab, "Aku berjuang demi Islam. Tiba-tiba aku yakin terhadap Allah dan Rasul-Nya. Maka ketika pagi-pagi betul dan aku keluar untuk bergabung bersama Rasulullah, aku turut berperang hingga akhirnya aku terluka parah di sini." Kemudian Usairim tidak ada lagi berkata-kata yang lain setelah ucapan itu, dan mereka pun menungguinya hingga ia meninggal. Kemudian mereka menceritakannya kepada Nabi. Beliau meyakinkan mereka bahwa Usairim termasuk penghuni surga. Dan untuk beberapa tahun kemudian, Usairim terkenal sebagai orang yang masuk surga tanpa pernah sekalipun mendirikan sholat 5 waktu. Sahabat Israf official yang dirahmati Allah, di antara mayat-mayat itu, mereka menemukan seseorang yang tak dikenal atau baru terlihat pertama kali. Di antara mereka ada yang mengenalinya sebagai Mukhairik, atau seorang rabi Yahudi dari Bani Sa'labah. Pada pagi hari itu, ketika mereka baru mendapatkan informasi, ia memerintahkan kaumnya agar tetap menjaga perjanjian mereka dengan Nabi dan membelanya memerangi kaum musyrik. Ketika diprotes karena hari itu adalah hari Sabat, ia berkata, "Engkau tidak akan melanggar kesucian hari Sabat." Lalu ia berpesan bahwa dirinya mengangkat Nabi sebagai ahli warisnya. Mukhairik berpesan, "Jika aku gugur pada peperangan nanti, semua hartaku kuserahkan kepada Muhammad untuk suatu keperluan yang akan Tuhan tunjukkan kepadanya." Kemudian ia menyiapkan pedang dan seluruh keperluan perang yang lain. Ia segera berangkat ke Uhud dan turut berjuang hingga akhirnya meninggal dunia. Sesudah itu, sebagian besar sedekah yang dibagi-bagikan di Madinah berasal dari kebun kurma yang subur dan luas yang diwariskannya kepada Nabi. Dalam suatu sejarah, "Dialah orang Yahudi terbaik," kata Nabi. Kemudian, setelah jelas bahwa tentara Quraisy telah pulang ke kota, penduduk Madinah merasa lebih leluasa. Kaum wanitanya mulai keluar dari kota Madinah untuk merawat luka-luka para pejuang dan memastikan kebenaran kabar yang selama itu mereka dengar sepanjang malam. Wanita yang pertama kali datang adalah Safiyah, Aisyah, dan Ummu Aiman. Saat itu Nabi mengkhawatirkan kedatangan Safiyah dan beliau berpesan kepada Zubair, "Tolonglah aku demi ibumu. Cepatlah Hamzah dikuburkan sebelum kedatangannya. Pergilah kepadanya dan ajaklah ia kembali agar tidak melihat mayat saudara laki-lakinya." Maka Zubair pun pergi menemui ibunya dan berkata, "Ibu, Rasulullah menyuruhmu kembali." Namun
Safiyah sudah tahu kabar cerita yang terjadi kepada Hamzah. Maka ia bertanya, "Mengapa aku harus pulang? Aku sudah mendengar kabar tentang Hamzah, saudaraku." Tubuhnya dikoyak-koyak. "Namun itu demi Allah. Apapun yang dilakukan demi dia, kami pasti merelakannya. Aku berjanji akan tetap tenang dan tabah, insya Allah." Kemudian Zubair kembali kepada Nabi. Lantas beliau menyuruhnya agar ibunya dipersilakan datang. Maka ia datang untuk melihat mayat saudaranya, mendoakannya dan membacakan salah satu firman Allah, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Dan mereka semua kembali mengingat firman Allah yang turun setelah perang Badar. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Dan janganlah kamu mengatakan bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, karena sebenarnya mereka itu tetap hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surat 2 ayat 153 sampai 157. Kemudian setelah itu, Safiyah berdiri dan berdoa di samping Abdullah ibnu Jahsh, anak saudara perempuannya Umayyah. Dan kemudian ia segera bergabung dengan Fatimah. Mereka menangisi semua pejuang yang gugur, yang menyebabkan Nabi juga turut mengeluarkan air mata bersama mereka. Kemudian Fatimah membalut luka ayahnya. Sepupu Fatimah, Hamnah, saudara perempuan Abdullah, tampak datang mendekat, dan duka cita mereka makin mendalam ketika harus mengabarkan kematian suaminya Mus'ab, yang turut gugur bersama saudara dan pamannya. Di waktu peperangan itu, Nabi seolah-olah melihat Mus'ab yang dikira masih memanggul bendera, dan beliau menyuruhnya untuk keluar. Tetapi laki-laki itu menjawab, "Aku bukan Mus'ab." Dan ketika Nabi mengenalinya, terlihat sebagai malaikat, maka beliau memperkirakan bahwa Mus'ab mungkin telah terbunuh atau cacat parah. Kini beliau berada di samping tubuh Mus'ab yang telah gugur dan mengucapkan firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Di antara orang-orang yang beriman, ada orang yang menepati janji mereka kepada Allah. Beberapa di antara mereka memenuhi janjinya dengan kematian, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu, dan mereka sedikit pun tidak berubah. Quran Surat 33 ayat 23. Kemudian Nabi memerintahkan agar semua mayat diangkat dan diletakkan di dekat tubuh Hamzah, dan kuburan pun mulai digali. Hamzah dibungkus dengan jubah. Nabi mendirikan salat jenazah untuknya dan kemudian menyalatkan semua pejuang yang gugur satu persatu. Seluruhnya berjumlah 72 kali salat jenazah. Begitu penguburan telah siap, 2-3 mayat dimasukkan ke dalam satu liang lahat. Hamzah dan keponakannya Abdullah
dikuburkan dalam satu liang. Nabi sendirilah yang memimpin setiap penguburan. Kemudian Nabi berkata, carilah Amr ibnu Jamuh dan Abdullah ibnu Amr, karena mereka di dunia adalah sahabat yang tak terpisahkan. Maka kumpulkanlah mereka dalam satu kuburan. Namun Hindun, istri Ammar dan saudara perempuan Abdullah atau ayah Jabir, telah membawa kedua mayat itu bersama mayat anaknya Khalad. Ia hendak membawa mayat-mayat itu kembali ke Madinah. Namun ketika untanya tiba di kaki bukit, unta itu tak mau bergerak lagi. Rasulullah mengatakan bahwa unta itu mendapat perintah dari Allah untuk membawa mereka kembali ke medan perang. Akhirnya 3 mayat itu dikuburkan di dalam satu liang lahat, dan Nabi berdiri di samping mereka hingga mereka selesai dikuburkan. Dan Nabi berkata, wahai Hindun, mereka bersama-sama masuk surga. Ammar, anakmu Khalad dan saudaramu Abdullah. Kemudian Hindun berkata, wahai Rasulullah, doakan agar Allah kelak menempatkan aku bersama mereka. Sahabat Israq Official yang dirahmati Allah, tak seperti kebanyakan mayat yang lain, ada seorang laki-laki dari Muzainah yang telah berjuang dengan penuh semangat. Ia tidak memiliki seorang pun kerabatnya, karena keponakannya juga telah gugur di medan perang. Maka Nabi berdiri di sampingnya dan berdoa, semoga Allah memberkatimu sebagaimana aku memberkatimu. Kemudian mereka membungkus mayat itu dengan jubah hijau yang dikenakannya. Ketika ia dibaringkan di liang lahat, wajah dan kakinya belum tertutup. Karena itu beliau menyuruh mereka mencari rerumputan dari dataran itu dan menutupkannya ke wajah dan kakinya. Demikian pula untuk mayat-mayat yang lain, yaitu wajah dan kaki mereka ditutupi sebelum tubuh mereka ditimbun dengan tanah. Sahabat Israq Official yang dirahmati Allah, ketika kuburan yang terakhir telah terisi, Nabi memanggil kudanya dan menaikinya. Mereka bersiap-siap menuruni lorong jalan yang mereka tempuh pada waktu subuh. Ketika mereka mencapai batas awal jalur lapak, Nabi memerintahkan mereka untuk membentuk saf untuk memanjatkan puji syukur kepada Allah. Para pria membentuk 2 saf menghadap ke Mekah, dan para wanita di belakang mereka, seluruhnya 14 orang. Mereka bertakbir dan berdoa, ya Allah, kami memohon berkah, kasih sayang dan hidayah-Mu. Ya Allah, limpahkanlah kebahagiaan kepada kami selama-lamanya. Ya Tuhan kami, selamatkanlah kami pada hari penuh ketakutan, dan cukupkanlah kami pada hari penuh kemiskinan.